Balik lagi sama Mas underscore only. Kali ini gue mau bikin konten 17 plus lagi. Produknya apa? Nih produknya Infinix Hot 20S. Barangnya mana? Ini HP-nya. Penasaran bakalan bagaimana fitur-fitur yang ada di dalamnya? Ikutin, pantengin video ini terus. Cus! Oke Believers, yang pertama ada fitur namanya 360 flashlight. 360 berarti 360. Apa aja nih, coba kita lihat. Nah, di sini ada center nih. Ada back flashlight, ada front flashlight. Nah, ini dia nih. 360 flashlight. Jadi bisa nerangin hati-hati Believer yang lagi kelam. Enggak juga kali. Nah, ini gimana? Coba kita lihat akan seperti apa. Nah, depan nyala, belakang nyala. Jadinya 360 flashlight itu bikin dua lampu senter ini nyala bersamaan. Oke, keren. Yang kedua, ini ada nama fitur untuk kita custom shortcut. Di mana posisinya? Nih ya, kita coba tarik ini dulu. Nah, di sini udah banyak nih shortcutnya. Tapi apakah bisa kita custom? Tentu iya. Gimana caranya? Nih ya, tinggal pencet edit shortcut switch. Nah, jadi kita tinggal pilih itu. Di sini nih kita lihat tuh. Banyak kan? Ada beberapa fitur yang bisa kita ilangin. Misalnya, nggak butuh nih fitur ini. Hilangin tuh. Hilang kan? Tapi kita bisa mau tambahin lagi. Misalnya, kita mau butuh nih storage. Tuh, dia nongol di situ. Jadi, fitur-fitur shortcut ini bisa kita tambah dan kurang. Sesuaikan aja ya sama kebutuhan. Berikutnya adalah namanya dark mode. Dengan fitur ini pasti suasana yang gelap akan semakin gelap. Namanya juga dark. Tapi nggak gitu konsepnya. Jadi gini, untuk nyalain fitur dark mode, kita akan membutuhkan cara yang simple. Di sini udah ada shortcut pintasannya tuh. Loh, kok balik lagi? Nih, pintasannya nih udah tinggal kita lihat aja nih di sini nih. Nah, ada tulisannya dark theme. Tema gelap. Kita tinggal pencet. Oke, berubah kan? Semudah itu. Jika pengen lagi terang, nah semudah itu. Make it easy. Yang nggak kalah penting ada fitur kecerahan. Fitur kecerahan itu ada di mana? Caranya harus seperti apa? Ikutin ya. Nih pertama tuh. Sekali lagi coba. Nah ini dia. Ini namanya ada adaptive brightness. Jadi ini kecerahannya itu nanti akan otomatis ketika misalnya suasana terang, layar itu akan otomatis menggelapkan tapi tetap bisa terlihat. Sementara kalau di kondisinya gelap, layar itu akan otomatis menerangkan. Nextnya ada fitur namanya eye care. Jadi eye care itu bisa kita sambangi, sambangi. Nih itu. Kita tinggal tarik aja. Terus di sini nih ada panel-panelnya. Nah, panel-panelnya itu kan bisa tinggal tarik ke bawah gini buat kasih lihat. Nah, di situ ada fitur eye care. Ini gambar mata nih. Coba kalau kita pencet, situasi layar atau kondisi sinarnya akan lebih temaram dan kekuningan. Jadi di sini mata akan lebih teduh ketika harus menatap layar berlama-lama. Tinggal aktifin aja. Kalau misalnya pengen butuh yang terang, seperti biasa kita balikin lagi. Selanjutnya ada fitur namanya power boost. Itu posisinya ada di mana? Anda tinggal tarik tray ini, terus kita lihat di sini ada pilihan. Nah, ada yang tulisannya power boost, kita bisa pilih. Nah, fungsinya si power boost ini apa? Tujuannya adalah untuk memperpanjang daya baterai. Cuma hal ini berguna jika tiba-tiba daya baterai sudah mulai dan makin melemah dan handphone sudah segera harus dicas. Caranya gimana? Caranya udah tinggal kita pilih aja nih apa yang mau kita aktifin. Misalnya jadinya gelap gitu segala macem. Terus adaptive brightness-nya ini juga bisa dimatiin, bisa dinyalain. Tinggal dipilih aja nih power boost-nya mau diaktifin apa enggak. Tinggal kita pencet. Nah, kalau semuanya udah aktif, nah ini otomatis akan jauh lebih menghemat si daya tahan baterai sehingga bisa menyala lebih lama. Berikutnya ada namanya power marathon. Apa itu power marathon? Jadi power marathon ini bisa ditemuin di sini. Lalu Anda ke setting, Anda tinggal scroll ke bawah.
Nah, di situ nanti akan ada tulisan Power Marathon. Iya, ini dia betul. Nah, di sini Power Marathon itu berguna untuk menjaga ketahanan daya baterai biar lebih maksimal. Di sini ada Ultra Power Saving, ya kan? Yang tinggal diaktifin aja kalau emang mau. Nah, udah tahu kan? Nah, location ini tinggal close aja. Jadi fiturnya tuh akan lebih minim nih, tapi baterai akan jadi lebih awet. Jadi nanti tinggal manfaatin aja si Power Marathon ini. Harapannya apa? Harapan ini bisa dipakai aja nih. Ya, nggak usah pakai WhatsApp, pakai SMS dulu, biar lebih irit. Ngecek kalender atau kita mau keluar aja nih. Cobain ya. Nah, di sini nanti bisa balik lagi ke situ. Pilih lagi yang lain karena masih ada lagi kan si Power Marathon itu fiturnya nggak cuma itu doang. Oh ya, Blibers, jangan lupa Power Boost itu bagian dari Power Marathon untuk menghemat baterai juga. Tadi udah dijelasin di sebelum ini. Nah, ini juga ada Smart Power Saving Skin di sini. Skin Collection. Smart Power Saving. Nah, di sini ada Short Video Optimization, Adaptive Battery. Nah, terus Detect Power. Jadi Blibers tinggal coba aja di sini, tinggal aktifin, matiin segala macam. Tujuannya apa? Ini bisa bikin baterai jadi jauh lebih hemat kalau beberapa fitur diaktifin. Yang jadi perhatian adanya fitur screen record. Screen record itu fungsinya adalah untuk merekam aktivitas yang ada di layar. Ada di mana? Di sini ya, kita bisa intip. Nah, di sini nih kita punya custom nih shortcutnya. Nah, di sini kita tinggal aktifin aja. Otomatis dia akan nge-record. Jadi aktivitas kita yang kayak gini itu ke-record, yang kayak gini ke-record. Kita buka apa ke-record segala macam. Tuh, masih berjalan dia Blibers. Segala macam. Kita back gini, terus kita misalnya mau cek Google, kita cari-cari berita. Nah, di sini semuanya akan ke-record dan saat kita pencet gini otomatis nih. Nah, kita stop kan. Dia akan menyimpan secara otomatis. Tuh, aktivitas yang tadi bisa kita nanti lihat. Untuk fitur selanjutnya ada namanya Kids Mode. Jadi balik lagi kita harus scroll. Lalu kita pilih di sini. Balik lagi. Nah, di sini ada gambar kayak anak kecil dan ada tulisannya Kids Mode. Di sini ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita pilih. Bisa diakses sama si bocil tuh yang mana aja. Misal kita mau nyalain YouTube tapi YouTube-nya YouTube Kids, tapi soal YouTube kita bisa download aja dulu ya segala macam. Misal kita mau, bocahnya kayaknya penting apa ya? Kamera boleh lah. Terus misalnya dia mau ngapain lagi ya? Misalnya dia boleh lah kita kasih main Genshin sekali-sekali segala macam. Begitu udah kita pilih, kita tinggal back aja nih. Di sini kita bisa ngasih atau waktunya kita atur sendiri. Begitu juga eye care-nya kita bisa matiin, nyalain. Nah, terus juga kita bisa ngelimit waktunya mau berapa jam. Dia bisa main handphonenya atau misalnya limitin datanya biar nggak jebol. Fiturnya menarik nih buat anak-anak dan buat para ortu ini penting banget. Jadi silakan dicoba. Yang jadi fitur menarik ada nama fiturnya Mall. Mall itu merupakan asisten translation. Jadi berguna untuk mentranslate percakapan saat sedang melakukan chatting. Adanya di mana? Kita coba ya. Kita tarik ke sini, terus kita pilih setting, kita scroll ke bawah, cari yang tulisannya special function. Nah, di sini kita akan nemuin yang namanya Mall. Nah, Mall ini tadinya mati, kita bisa aktifin. Nah, ini kita tinggal bisa pilih nih sumber bahasanya, misalnya bahasa Inggris, bahasa Estonia, Filipina, Prancis segala macam. Jadi tinggal dicoba aja, nanti aktivitas translasi percakapan itu bisa terrealisasi. Next, yang gak kalah penting ada fitur namanya Peek Proof. Peek Proof itu fitur keamanan. Jadi fungsinya itu untuk ngebatasin orang yang bisa ngeliat layar kita di smartphone. Jadi caranya gimana? Tinggal scroll aja ke bawah, cari di sini Peek Proof. Nah, sini udah tuh. Kita pilih. Nah, ini tinggal kita tuh.
Ini untuk ngeliat ininya nih, kayak opacity transparansinya tuh. Mau seberapa? Misalnya nggak mau kelihatan ya kita bikin aja gelap sekalian. Nah berikutnya kita pilih nih areanya. Mau seberapa nih kita bisa ngelihatnya. Kalau emang penting banget kita, wah harus gini nih, gue pengennya biar sebelah gue nggak pada lihat, gue kecilin aja. Kali kalau misalnya pengen lebih besar tinggal drag aja. Gampang kok ini, mudah penggunaannya. Fitur yang satu ini agak beda, tapi pasti Beliebers udah familiar. Namanya One Hand. Sesuai dengan namanya, fitur One Hand ini berguna dan untuk memudahkan kita untuk melakukan scrolling hanya dengan satu tangan. Jadi nanti layarnya otomatis kecil. Tinggal begini aja nih, set, ya kan? Kita cari deh. One Hand, One Hand. Nih, One Handnya ada di sini. Jadi ini tinggal tuh, jadi lebih kecil kan? Satu tangan ini jadi lebih gampang nih tuh, set. Kiri ke kanan, kanan ke kiri tinggal bisa diubah tuh, ya kan? Gampang kan? Ini untuk memudahkan sih, biar layar handphone yang kegedean juga jadinya lebih mini. Yang jadi fitur menarik ada namanya Thief Alert. Thief Alert itu fitur keamanan yang diberikan di Infinix Hot 20s. Fungsinya untuk menjaga handphone berpindah tangan ke orang-orang yang gak bertanggung jawab. Dimana kita bisa coba buka ini, kita cari, dia akan ada di sini. Lihat? Iya, di sini ada tulisannya Thief Alert. Kita tinggal pilih. Kita udah nyala ini segala macam. Jadi begitu misalnya nyala Thief Alertnya itu, dia akan memproteksi si handphone untuk tidak berpindah. Dia akan ngasih sinyal-sinyal yang sebetulnya bisa menjadi sesuatu yang bakal nih kayak ini nih. Ini kalau kita mau nonaktifin udah tinggal kayak gini lagi tuh. Mati gitu segala macam. Jadi kayak misalnya ini lagi dicolokin, dicas atau gimana, kecabut, itu pasti nanti akan bunyi handphonenya. Begitu juga ketika lagi dengerin audio, kecabut. Misalnya ada orang yang main langsung ambil aja tanpa sepengetahuan kita, itu juga akan bunyi handphonenya. Jadi ini fitur bagus banget sih. Yang gak kalah penting ada fitur namanya X-Hide. Jadi X-Hide itu fitur yang berfungsi untuk menyembunyikan file atau dokumen penting dengan aman. Dia ada di mana? Dia tuh ada di bagian dari File Manager. Jadi ini bisa aja nih kita cari, oh ini ada nih File Manager. Nah terus sini ada pilihannya X-Hide. Nah sebelumnya kita udah set up password, jadi ini tinggal langsung dibuka aja. Nah gambar-gambarnya itu bisa kita simpan di sini. Jadi siapapun yang mau ngakses tapi tidak tahu passwordnya nggak akan bisa tuh kebuka. Jadinya sia-sia deh. Ada lagi fitur yang menarik namanya Social Turbo. Social Turbo itu jadi kalau kita menggunakan fitur WhatsApp ini akan jadi ada sedikit perbedaan. Kayak gimana? Kita aktifin dulu tapi sebelumnya. Nah, caranya kita masuk ke setting. Setting itu ada di sini. Terus sudah tinggal pilih special function. Di dalam special function kita nemuin namanya Social Turbo. Nah, di sini ada opsinya nih, fitur-fitur yang harus diaktifin. Ada voice changer, ada peak mode, video beauty, voice recorder. Jadi, kita cobain satu-satu ini kita aktifin. Dan nanti Mas Randy akan mencoba mengaplikasikannya. Kita nyoba beberapa fitur aja ya. Semuanya sih bisa kok, tapi ini kita coba. Nah, ini sajiannya dari ala-ala Mas Randy. Ya, halo Beliebers. Nah, gua akan mencoba fitur Social Turbo di WhatsApp. Oke. Ketika kalian sudah aktifkan fitur Social Turbo, otomatis fitur tersebut pada saat kalian membuka WhatsApp akan aktif. Cara tahunya gimana nih? Nah, di sini tuh terlihat tuh ada dua icon. Satu buat voice recorder, yang kedua buat voice changer. Voice recorder ini pada saat kalian melakukan voice call akan merekam percakapan yang kalian lakukan Beliebers. Caranya tinggal tap saja nih Beliebers nih, ikonnya tap. Nah, ketika sudah merah berarti record sedang berlangsung nih Beliebers. Ketika kalian sudah selesai melakukan voice call, tinggal tap kembali.
Nah, notifikasi otomatis itu berarti record sudah di-save. Nah, fitur yang kedua, voice changer. Nah, itu ikonnya tuh ada di bawah dari voice recording nih. Tinggal tap saja. Di sini ada 4 macam pilihan jenis suara. Believers bebas mau milih yang mana nih Believers nih. Jadi kulik-kulik lah ya. Nah, ketika sudah selesai menggunakannya, Believers ingin menggunakan kembali suara asli Believers, tinggal tap saja nih logo mikrofon dengan lingkaran biru. Tap, maka otomatis suara Believers akan kembali seperti semula. Nah, oke, berikutnya kita akan coba di video call WhatsApp. Ya Believers, kali ini gue akan mencoba video call-nya Believers. Nah, ketika kalian mengaktifkan Social Turbo, otomatis kalian akan mendapatkan 4 macam fitur nih Believers yang ada di kiri agak ke atas posisi smartphone kalian. Ada 4, yang pertama voice recording, yang kedua video beauty, yang ketiga flashlight, yang keempat voice changer. Nah, cara mengaktifkannya pun cukup mudah Believers. Kalau untuk, kita coba dulu ya fitur yang pertama, voice recording. Kita hanya tap. Nah, tandanya tuh merah itu berarti record sedang berlangsung ya Believers ya. Ketika sudah kelar, tinggal tap kembali. Nah, ada notifikasi recording sudah di save. Nah, yang kedua, video beauty ini Believers nih. Jadi di video beauty ini akan membuat muka Believers tuh lebih good looking. Nah, kita coba ya Believers ya. Aktifannya sama, tinggal tap saja. Nah, kelihatan nggak Believers? Lebih mulus kan? Nih ya, coba ya. Ini gua matikan. Nah, ini gua hidupkan. Nah, berasa kan efeknya? Nah, itulah fungsinya buat biar kalian lebih good looking Believers. Kalau mau video call sama pasangan, lebih pede tentunya kan. Apalagi kalau misalkan cahaya kurang, tinggal tap saja fitur flashlight, jadi lebih terang. Keren. Nah, kalau untuk bercanda-bercanda, kalian dapat bisa nih voice changer tap. Nah, di sini kalian akan mendapatkan 4 macam jenis suara. Kalian bebas tuh Believers, pilih suara yang mana. Nah, ketika sudah selesai dipakai, kalian ingin mengembalikan suara kalian lagi seperti semula, tinggal tap icon mikrofon yang lingkarannya biru. Tap saja, maka suara kalian akan kembali seperti semula. Keren. Nah, udah tahu kan fiturnya tuh akan seperti apa? Keren ya, bisa merekam, wajah jadi makin ganteng, suara diubah-ubah, bisa kasih stiker, bisa ya coba aja lah sendiri. Di antara fitur yang paling penting ini adalah salah satu yang penting karena ini HP gaming. Jadi ada fitur namanya Game Mode. Game Mode itu fungsinya adalah untuk ya kan menjadi asisten panel saat bermain game. Masuknya dari mana? Masuknya dari setting. Setelah ke setting, balik lagi. Kita cari yang namanya special function. Function mana special function sih? Ya Allah, special function ini ada di sini ternyata. Terus kita cari yang namanya Game Mode. Nah, di sini ada Game Mode yang udah diaktifin, tapi ini kita bisa matiin. Terus kita coba. Oke, ini udah nyala nih. Nah, control panelnya tuh akan muncul nih di sini. Ada memory, clean up, hide notification dan yang lainnya. Jadi nanti ketika main game, Believers bisa langsung coba dan maksimalkan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi udah tinggal kita main-main aja di sini. Tuh, gampang kan? Yang selanjutnya adalah memfusion. Jadi memfusion ini adalah fitur yang bisa berfungsi untuk menambah kapasitas RAM. Dia itu bisa kita tilik ada di sini. Balik lagi ya ke setting, terus special function, terus nanti ada namanya memfusion. Nah, ini memfusion nih. Increase RAM space. Nah, ini 8 GB. Kalau fitur memfusionnya diaktifin, nah ini ada opsinya nih, 2 GB, 3 GB dan 5 GB. Misal kita mau tambahin 5 GB, tapi nanti otomatis dia akan menyesuaikan nih, begitu kita aktifin dia akan nge-restart. Dan secara RAM dia akan meningkat karena ada tambahan RAM virtual sebesar yang tadi udah kita pilih 5 GB.
Berikutnya ada namanya Smart Panel. Smart Panel itu bisa kita temui pada saat kita langsung ke setting. Nah, di setting ini kita bisa pilih namanya Special Function. Di Special Function itu ada beberapa pilihan, salah satunya adalah Smart Panel. Nah, Smart Panel ini fungsinya untuk melakukan akses aplikasi atau tools yang sering kita gunakan menjadi lebih mudah. Kita coba aktifin ya. Nah, di sini kita udah lihat tuh, dia akan muncul tuh fitur-fitur yang emang sering kita pakai. Kalau nggak percaya, kita coba ke home. Nah, di sini kita coba nih nyalain Smart Panelnya. Set, tuh dia akan muncul nih aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai. Ini pun bisa di custom sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tinggal langsung aja dicoba gitu. Ini juga memudahkan sih untuk masuk ke setting dan kemanapun yang Belieber suka. Yang menjadi fitur pamungkas adalah Lightning Multi Windows pada video kali ini. Jadi kita bisa mengaktifkannya, balik lagi ya. Kita bisa langsung ke setting. Terus kita langsung cari yang namanya Special Function. Di Special Function ini ada Lightning Multi Window. Nah, di sini emang udah kita sempat aktifin, tapi seandainya posisinya mati, kita bisa aktifin kayak gini. Nah, begitu udah diaktifin kayak gini, nanti kita langsung bisa coba si Lightning Multi Window. Oke, pertama kita coba aplikasi yang memang contoh YouTube ya. Kita buka YouTube dulu. Terus nih kita coba pakai three finger. Nah, YouTube ini bisa langsung mengecil layarnya sementara kita membuka aplikasi lain. Contoh, kita buka email. Tapi emailnya masih belum. Kita coba yang lain deh kalau gitu. Apa ya? Google deh coba. Nah, di Google ini kita bisa buka. Jadi YouTube-nya masih kebuka, kita juga bisa langsung melakukan aktivitas mencari berita di Google Search. Nah, ini menarik sih. Jadi bisa kita coba nih. Tuh, ini juga kita bisa lakukan. Jadi dua layar ini bisa kita aktifkan bersamaan. Ini namanya floating windows atau jendela mengambang. Nah, sekarang udah tahu kan fitur 17 Plus apa aja yang barusan gua kulik di Infinix Hot 20S. Jadi buat teman-teman yang pengen kasih masukan, tinggal cantumin komen aja di bawah. Dan jangan lupa kasih like, juga subscribe blihp.id channel. Bye-bye Believers, gue pamit.